Luar biasa. Luar biasa perbuatan Tuhan. Saya teringat Mazmur yang harus saya baca. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Hei, mari masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mari. Kelihatannya hari ini Bapak sangat sukacita. Benar. Ada apa ini, Pak? Benar. Saya sedang merenungkan doa Daud ini di Mazmur 46. Pak Joko, Ya, saya dengar nih ada berkat khusus Pak. Bagi-bagi dong Pak. ya, itulah tadi saya bacakan kepada Ibu. Saya sampaikan kepada Ibu Fiona tentang berkat yang sampai kepada saya itu doa Daud di Mazmur 40 ayat 6. Saya baca ya. Boleh sekarang. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Itu saudara-saudara yang mempengaruhi hati saya hari ini, mengapa saya begitu gembira. Saya juga membaca Mazmur 146 ayat 1. Dan ini merupakan cetusan dari pemazmur. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi disitulah saya mengucap syukur dan saya sedang merenungkan tentang sejarah YPPI. Saya memahami betapa pentingnya sejarah itu. Dr. De Jong katakan bahwa peristiwa sejarah adalah kejadian yang betul-betul terjadi. Dan ilmu sejarah adalah memaknai masa lampau untuk kepentingan masa sekarang. Kalau kita melihat masa lampau, dari masa lampau itu ada kekuatan untuk masa kini dan masa yang datang. Kalau kita melihat masa lampau, itu memberikan niat dan dorongan, semangat untuk kepentingan masa kini dan masa yang datang. Bagaimana kutipan Mazmur yang indah tadi itu kita petik untuk memaknai masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang YPPI Bali ini, Pak. Di Mazmur 40 yang tadi saya baca, itu pemazmur menegaskan tentang pemerintahan Allah yang memberi jaminan bagi masa lampau, masa kini dan masa akan datang, dan itu jelas sehingga pemazmur sendiri dalam ayat 6 ini tidak bisa menghitung jumlahnya terlalu banyak pemeliharaan Tuhan yang telah berlangsung. Seperti dalam doa Raja Daud tadi Pak di Mazmur 40 ayat 6 Ya. dikatakan oleh Raja Daud tentang perbuatan ajaib Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana itu bisa terjadi juga dalam lembaga kita YPI Pak? Ya, perbuatan ajaib itu sedemikian rupa sehingga Raja Daud itu merasa begitu banyak, dan dalam YPPI juga punya banyak mujizat yang terjadi. Banyak Pak ya? Banyak mujizat yang terjadi. Iya. Ada beberapa mujizat yang terjadi dan itu terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Oh iya. Dan ceritanya begini. Menuturkan sejarah YPPI tidak dapat dipisahkan dari kiprah perjuangan hidup dan pelayanan Bapak Petrus Octavianus dan Ibu Henrienne Octavianus Monet. Berdasarkan ilmu sejarah, ada 5 dasar yang penting dalam sejarah YPPI, yakni 1. Prasejarahnya YPPI 1954 sampai 1957, 2. Protosejarahnya YPPI 1957 sampai 1959, 3. Fakta sejarahnya de facto sejarahnya YPPI
1959 sampai 1961, 4 De jure sejarah YPPI 4 Maret 1961, 5 The Story Behind the History 1954 sampai 2012. 3 di antara kelima dasar itu kita ingat dalam memaknai masa lampau dalam sejarah YPPI. 1. Tanggal 1 Agustus tahun 1957. Tanggal ini dalam masa prasejarahnya YPPI sampai de facto sejarah YPPI menandai pelayanan secara bersama dalam kerjasama serentak antara aktivis SGA Kristen Malang yang dipimpin oleh Bapak Petrus Octavianus, suatu gerakan rohani di Jalan Semeru nomor 42 Malang, dan persekutuan di Rumah Misionaris WEC di Jalan Samadi nomor 18 Batu yang dipimpin oleh Reverend German H. Eddy. Pelayanan mereka mencapai daerah di sekitar Malang Batu, Malang Raya, sampai ke pantai Malang Selatan. Pelayanan rohani di jalan-jalan, di pasar-pasar di Batu, Lawang, sampai Malang Selatan. Itulah penuturan sejarah dan pelayanan awal YPPI 54 tahun yang lalu, atau 51 tahun lalu kalau dihitung dari de jure YPPI 1961. 2. Masa de jure YPPI 4 Maret 1961 dengan akta notaris nomor 15 tahun 1961, Notaris Malang dan pengesahan oleh Pengadilan Negeri Malang. Masa ini ialah penetapan YPPI berdasarkan hukum. Pokok-pokok pikiran yang kemudian disiapkan untuk anggaran dasar YPPI telah digagas sejak tahun 1957 dan nama Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia YPPII lahir pada hari Sabtu 4 Maret 1961 di Rumah Bapak Evan Sakaria, Jalan Jodipan nomor 25 Malang. Lalu akte notarisnya di Malang nomor 15, tanggal 4 Maret 1961, kemudian disahkan di Pengadilan Negeri Malang tanggal 13 September 1969 di bawah nomor 77/1969 dan diakui sebagai badan hukum di bawah nomor 12/1982 sesuai dengan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 April 1982 nomor 34. Luar biasa perbuatan Tuhan. Beberapa mujizat terjadi dalam sejarah YPPII. Mujizat pertama, titik balik hidup Bapak Octavianus. Ini suatu panggilan pelayanan. Tanggal 25 Juni tahun 1959. Mujizat yang kedua, YPPI lahir di tengah-tengah lembaga misi WEC yang sudah ada. Mujizat ketiga, penemuan integrasi oleh Bapak Petrus Octavianus. Pak Oktav dikenal sebagai Bapak Integrasi, the Father of Integration. Mujizat keempat, Persekutuan Injili Indonesia PII lahir di YPPI Batu. Mujizat 5, GPII lahir di Junggo, Batu, tanggal 10 November tahun 1984 dan lahir serentak di 22 provinsi di Indonesia. Penetapan YPPI berdasarkan firman Tuhan tanggal 9 Maret tahun 1964. Dengan segala kesederhanaan, YPPI melayani pekabaran Injil ke desa-desa dan kota-kota di daerah Batu Malang. Pelayanan melalui piringan hitam dengan gramafon, engkol, dan bahan-bahan literatur, sarana utama selain khotbah langsung disampaikan kepada para pendengar non-Kristen. Meskipun kegiatan pelayanan begitu meluas, namun kekuatan rohani belum merata dirasakan di antara para pengurus yang terkait dalam usaha mendirikan YPPII. Karena itu dirasakan perlunya suatu retreat khusus untuk menggumuli pelayanan YPPII. Retreat berlangsung di Nonggojajar, Pasuruan di Pegunungan Tengger, Jawa Timur, tanggal 6 sampai dengan 9 Maret tahun 1964. Dan di akhir retreat itu, 9 Maret 1964, Tuhan memberikan visi Yesaya 45 ayat 2 sampai 3 sebagai landasan pelayanan misi YPPII. Di retreat ini pula, YPPII mengawali kebaktian tahunan atau KT yang kemudian menjadi kebaktian tahunan nasional KTN
YPPII. Saudara-saudara, berdasarkan De Jure YPPII, hari ini kita mengenang 51 tahun usia YPPII. Dalam kilas balik, flashback, sejarah YPPII ditandai oleh dua periode masa lalu, yakni bagian yang pertama, YPPII 25 tahun yang silam, 1954 sampai 1986. Dalam pertumbuhannya, YPPII melewati 6 periode dari 10 periode penting dalam 25 tahun silam, ialah 1. Periode pra-embrio YPPII, 1954 sampai 1957. Dua kegiatan dalam gerak Injil yang searah berlangsung di SGA Kristen Malang, Jalan Semeru nomor 42 Malang, dalam pimpinan Bapak Petrus Octavianus, dan kegiatan pelayanan misi WEK dipimpin oleh Pendeta German HED di Jalan Samadi nomor 18 Batu. 2. Periode embrio YPPII 1957 sampai 1960. Tuhan memakai saudara Mespelo untuk menghubungkan dua aliran sungai Roh Kudus itu, yang di Malang dan di Batu, yang kemudian saling mengenal dan kerjasama dalam melayani bersama. Ada 4 kegiatan dan pelayanan yang menonjol sebagai akibat kerjasama itu. 1. Kebaktian Kebangunan Rohani KKR 19-22 November tahun 1957 di GKI malam hari, dan di SGA Kristen Jalan Semeru nomor 42 pagi hari dipimpin oleh Reverend Roland Brown. 2. Lahirnya persekutuan doa di tiap pagi dan tiap hari Kamis petang. Sebagai akibat dari KKR tersebut, di atas muncul persekutuan doa pagi di GKI Jalan Tumapel, Malang. Pesertanya dari 10 sampai 300 bahkan sampai 500 orang. 3. KKR besar pertama di Malang dalam bentuk kebaktian Paskah tahun 1959 di Stadion Kota Malang. 4. Pelayanan bersama Batu dan Malang pada kebaktian Natal tahun 1960 di Nonggojajar. 3. Periode era pelayanan YPPII secara nasional dan internasional diakui dan diterima 1974 sampai 1978. 1. KKR yang dilakukan YPPII mencapai mempengaruhi kehidupan rohani gereja-gereja di seluruh Indonesia. Pelayanan misi di dalam negeri dan di luar negeri membuat mereka mengakui keberadaan YPPII. YPPII diperhitungkan dan diundang dalam hampir setiap pertemuan gereja dalam aras nasional dalam lingkup Dewan Gereja Indonesia atau sekarang PGI. 2. YPPII merintis dan memelopori lahirnya PII, sekarang ini PGLII, tahun 1974. Pak Oktav yang sebagai pendiri menjadi ketua PII tahun 1974 sampai 1983. PGLII, catatan tahun 2011, beranggotakan 92 sinode gereja, 103 yayasan, dan 10.000 warga gereja. 3. Pengutusan misionari YPPII, keluarga Pendeta Sarjito Marto Sudarmo ke Suriname dan Pendeta Samuel Hatu ke Brasilia tahun 1974. Kemudian pengutusan misionari YPPII ke India, Nepal, Jerman, Pakistan, Bangladesh, Gambia, Hong Kong, Kyrgyzstan, Filipina, Darwin, Australia, dan Uzbekistan. 4. Sesudah pertemuan Bapak Petrus Octavianus dengan Reverend Gabriel Ekli di Swiss, Pendeta H.T. Leite diutus oleh Norwegian Lutheran Mission NLM melayani di Departemen Multimedia YPPII di Batu. 5. Kebaktian tahunan atau KT kemudian berkembang menjadi kebaktian tahunan nasional YPPII telah dihadiri oleh ribuan umat Kristiani dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Dibuka oleh para menteri atau pejabat negara setingkat menteri, bahkan pada hari Kamis tanggal 29 Juni tahun 2000 dibuka oleh Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Dr. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Gedung Bukit Zaitun YPPII yang diresmikan 21 Agustus tahun 1978. 4. Periode peranan YPPII sebagai jembatan 1978 sampai 1981. 1. Sifat eksistensinya dan pengaruh pelayanannya menjadikan YPPII memainkan peranannya sebagai jembatan antara kaum Injili, PII, kini PGLII, dengan kaum oikumenikal, DGI, kini
PGI. 2. DGI dan PII mengadakan penataran para pendeta, para penginjil seluruh Indonesia 1978-1979. Pak Oktav menjadi ketua bersama pendeta Dr. S.A.E. Nababan. 5. Periode pelayanan multi kompleks 1981 sampai 1984. 1. KKR lagi ke Malaysia 1981. 2. KKR YWPI meluas lagi ke banyak gereja di Indonesia, Manado 1980, NTT 1982, Ambon, Papua 1983, Toraja 1983, Palu 1983, Timor Timur 1982, dan lain-lain. 3. PI dan KKR terluas dalam YWPI terjadi tahun 1982. 6. Periode konsolidasi 1983 sampai 1986. 1. Makin banyaknya petobat hasil pelayanan KKR YPPI yang terabaikan oleh sejumlah gereja yang semestinya menampung mereka, dan kemudian munculnya surat keputusan Dirjen Bimas Kristen nomor F/185-2241-1984 yang menantang YPPI untuk tinggal tetap sebagai yayasan atau mengubah dirinya menjadi gereja, mendorong YPPI mendirikan 2 gereja senafas di Batu 10 November 1984, yakni GPOPTE yang kemudian bernama GPIN dan GPII, GMII. 2. YPPI mulai mempersiapkan generasi muda, generasi kedua untuk menerima estafet kepemimpinan. Yang kedua, periode peralihan ke 25 tahun yang akan datang, 1986 sampai 2012. 1. Survei aktivis Gerakan Nasional Kompas Rabu tanggal 5 Maret tahun 2008 menegaskan bahwa para mahasiswa di 5 perguruan tinggi ITB, UI, Gama, Erlangga, dan Brawijaya hanya 4,5% responden yang memandang Pancasila tetap layak sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. 2. Bapak Petrus Octavianus terpanggil sejak tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 tampil dalam Solution Maker by Petrus Octavianus Institute di QTV Indovision saluran 95 dan Suara TV Indovision saluran 96, dan sesudah pelayanan itu Pancasila kembali diperhatikan kurang lebih 80% oleh bangsa kita. 3. Perjuangan YPPI melalui pelayanan dan penulisan buku oleh Bapak Octavianus sejak 1985 sampai 2009 dilakukan sebagai strategi pelayanan pendekatan garam, serentak dengan strategi pelayanan pendekatan terang. Amanat keselamatan dan amanat kebudayaan diemban bersama-sama. Saudara-saudara, sebagai ketua pendiri YPPI bersama-sama dengan Ibu Henriana Octavianus Mone dan para founders YPPI sudah melakukan amanat Tuhan. Saya sendiri kini sudah berusia lebih dari 83 tahun, jalan 84 tahun. Apa yang mau saya tinggalkan hanya ini, warisan rohani dan warisan pelayanan bagi bangsa kita dan bangsa-bangsa lain. Demikianlah penuturan sejarah YPPI. Rekaman sejarah ini baru sebuah fragmen sejarah yang selengkapnya akan dilakukan kemudian. Apa yang telah terjadi di masa lampau adalah anugerah Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan. Berkaitan dengan pelayanan YPPI, Pak, salah satu bagian dari pelayanan YPPI adalah I3, Institut Indonesia. Institut Injil Indonesia. Bagaimana itu, Pak, sejarah lahirnya dan perkembangannya dalam kaitan dengan YPPI? Ya, sebelum YPPI lahir, tapi jarak lahirnya berdekatan sekali. Berdekatan waktunya dengan YPPI. Jaraknya sedikit sekali waktunya. Dan setelah I3 lahir, Institut Indonesia lahir, baru YPPI lahir, Yayasan Persekutuan Pekabaran Indonesia lahir. Akte notarisnya juga berimpit. Dalam tahun yang sama, Pak, ya? Dalam tahun yang sama, ya, 1999. I3 nomor 10 tahun 1961,
YPPI nomor 15 tahun 1961. Oh iya. Ya. Dan Yayasan I3 didirikan, Yayasan YPPI didirikan. Ketuanya sama Pak Ukal. Ketua umumnya satu, Iya. dua. Saya ingin tahu nih Pak tentang lembaga kita nih, apa aja sih keunggulannya? Saya pernah dengar kalau nggak salah ada tulisan tentang keunggulan YPPI. Bisa Pak coba menerangkan kepada kami Pak? Iya. Ada beberapa keunggulan. Yang pertama, YPPI pelopor misi di Indonesia. Salah satu di Asia. Yang kedua, YPPI mempersiapkan hamba Tuhan yang disiapkan untuk pengusiran setan. YPPI juga mempersiapkan para pengkhotbah, para hamba Tuhan yang dalam pelayanan mimbar penuh kuasa. KKR juga Pak ya? Ya, KKR di Iya. mana-mana. YPPI pelayanannya itu holistic ministry, jadi bukan hanya penginjilan pemberitaan begitu saja, tapi juga diikuti dengan pelayanan sosial, memperhatikan Ya. bagaimana orang miskin bisa diangkat. Iya. Ya, jadi seperti itu. Dan YPPI juga mempersiapkan hamba-hambanya untuk berani tampil dalam suara kenabian, dan Pak Ukap sudah memberikan contoh Di tengah-tengah kita Pak. khususnya di kalangan kaum eksekutif, Iya. itu suara kenabian. Dan YPPI juga punya gedung-gedung yang bersifat monumental, Fasilitas. tapi bukan hanya Iya. gedung yang dilihat gedung itu saja, tapi gedung yang bisa dipakai Tuhan untuk memancarkan berita keluar. Antara lain salah satunya Bukit Zaitun atau Convention Hall YPPI yang didatangi banyak orang dan pada waktu kebaktian tahunan. Gus Dur pernah datang juga kan Pak? Iya, tahun 2000. Tahun 2000. Baru membuka di sini. Iya. Dan selain itu YPPI juga punya kebaktian tahunan nasional. Iya. Mula-mula kebaktian tahunan KT, kemudian menjadi kebaktian tahunan nasional. Di dunia ini yang terus berlangsung itu ada 3. Ini Batu Annual Convention atau KTN, Iya. kemudian National Prayer Breakfast di Di Amerika Amerika, yang iya. lebih tua lagi, dan yang paling tua itu Castle Convention di Inggris. Oh iya. Iya. 1875. Nah, jadi itu KTN, dan KTN itu dihadiri oleh berbagai tingkat usia dan beberapa lapisan masyarakat, dan bahkan bukan kebaktian tahunan nasional, sebenarnya kebaktian tahunan internasional ya, karena didatangi Pesertanya banyak pesertanya juga dari luar negeri, bukan hanya dari dalam negeri saja, hampir semua pelosok tanah air datang. Kemudian YPPI punya sekolah pendidikan umum di Sumatera dan juga di Kalimantan, termasuk tadi sekolah teologi yang tadi Bu Fiona sudah sampaikan. Ada juga yang dulu cabangnya sekarang sudah mandiri, itu sekolah tinggi teologi Ebenezer di Tanjung Enim, dan juga di Kalimantan, Iya. di Anjungan, sekolah teologi Injili, Abdi Tuhan sekolah Injili. teologi Abdi Tuhan Injili, STAT. Itu beberapa yang keunggulan itu yang kita puji Tuhan. Maka dalam tahun ini Bapak Octavianus merasa perlu bahwa generasi baru ini, saya sebenarnya bukan generasi tua ya, saya generasi tengah. Beliau yang generasi tua, angkatan tua, menyampaikan kepada generasi baru supaya memahami masa lampau secara positif. Dan seperti tadi tulisan Meksiko, supaya kita ada kekuatan untuk masa kini dengan masa lampau, dan ada hikmat dan niat dan dorongan untuk meneruskan pelayanan kita di masa kini masa datang. Maka dalam rangka alih generasi, beliau banyak menulis buku dalam beberapa tahun terakhir, antara lain ini alih generasi dan kepemimpinan dalam garis firman Allah. Peneliti Dr. Petrus Papianus, Dr. Divinity, Dr. Filosofi yang tulis ini, dan saya harap angkatan muda sungguh membaca buku-buku beliau dan juga memaknai apa yang sudah terjadi dan meneruskan sebagai ahli-ahli waris masa lampau. Anda berdua dan angkatan berikutnya mewarisi pelayanan ini.
Oh ya, maaf saya mau mengajar, saya bisa akhiri ini? Oh iya Pak. Oh Pak, apakah buku alih generasinya bisa saya pinjam Pak? Oh tentu. Oh ya. Ini harus dibaca dan wah. Terima kasih Pak, terima kasih. Nanti saya kembalikan ya Pak. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya yang begitu lengkap Pak. Iya, Pak. Sebelum pamit kami mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-51 Oh iya Pak. Ya, ini ulang tahun kita loh. Oh iya Pak, Sama-sama ya. Selamat Ya, ulang tahun Pak sama-sama. untuk kita semua. Ya, untuk kita semua. Ya. Selamat. Ya.